Di sudut hati setiap insan bersemayam sebuah ruang yang rentan dihuni ketakutan dan kecemasan. Ia adalah bayang-bayang yang lahir dari ketidakpastian, bisikan yang lahir dari keterikatan pada dunia yang fana. Kita takut akan apa yang akan datang, apa yang akan hilang, dan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ketakutan ini, jika dibiarkan, akan menjadi selubung yang menghalangi jiwa untuk merasakan cahaya dan ketenangan yang sesungguhnya. Perjalanan spiritual adalah sebuah pengembaraan ke dalam diri, sebuah proses perlahan untuk menyingkap selubung-selubung itu satu persatu. Ia bukanlah upaya untuk menjadi manusia super yang tanpa rasa takut sama sekali, melainkan sebuah pendakian menuju puncak pemahaman, di mana sudut pandang kita terhadap kehidupan berubah secara mendasar. Dari puncak itu, hal-hal yang dulu tampak besar dan mengancam, kini terlihat kecil dan dapat dipahami sebagai bagian dari sebuah pemandangan yang agung dan sempurna. Pembebasan dari ketakutan dan kecemasan ini berpusat pada satu titik kesadaran bahwa hidup kita tidak berjalan sendirian. Ada Sang Sutradara Agung, sumber dari segala kehidupan, yang skenarionya melampaui segala prasangka. Ketika hati telah terpaut erat dengannya, ketika penyerahan diri menjadi napas dan keyakinan menjadi pijakan, maka belenggu-belenggu kecemasan dan ketakutan itu mulai merenggang dan akhirnya terlepas dengan sendirinya. Jiwa pun menemukan kemerdekaannya. Berikut adalah 12 hal yang tidak lagi ditakutkan oleh orang dengan keyakinan dan kesadaran spiritual tinggi. 1. Tidak takut kematian. Bagi banyak jiwa, kematian adalah sumber ketakutan terbesar. Ia dipandang sebagai akhir dari segalanya, sebuah gerbang menuju ketiadaan yang gelap dan sunyi. Kecemasan ini lahir dari keterikatan pada apa yang dikenal, pada tubuh, pada harta, pada hubungan, dan pada identitas duniawi. Rasa takut kehilangan semua itu menciptakan bayangan kelam yang menghantui setiap langkah kehidupan. Namun, bagi jiwa yang telah tercerahkan, perspektif ini berbalik sepenuhnya. Kematian tidak lagi dilihat sebagai akhir, melainkan sebagai sebuah transisi yang tak terelakkan, sebuah gerbang kepulangan. Ia adalah sebuah kepastian, dan mencemaskan sebuah kepastian adalah hal yang sia-sia. Seperti seorang musafir yang tahu pasti tujuannya, ia tidak lagi cemas akan perjalanannya, melainkan fokus mempersiapkan bekal. Persiapan ini bukanlah tentang menimbun harta duniawi, melainkan mengumpulkan bekal ruhani. Setiap perbuatan baik, setiap keikhlasan, setiap kesabaran adalah upaya yang disiapkan agar diri menjadi layak diterima ketika kembali menghadap Sang Sumber segala kehidupan. Keyakinan mereka begitu kokoh bahwa Sang Maha Pengasih tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Janji tentang pertemuan, tentang keadilan, dan tentang keabadian yang penuh kedamaian. Dengan kesadaran ini, ketakutan akan kematian berubah menjadi kerinduan yang tenang. Hidup dijalani dengan lebih bermakna, bukan untuk lari dari kematian, tetapi untuk menyambutnya dengan persiapan terbaik. Setiap napas menjadi kesempatan untuk menambah bekal, dan setiap hari adalah anugerah untuk menyempurnakan perjalanan menuju kepulangan sejati yang telah lama dinantikan. 2. Tidak takut ketika tidak disukai orang lain. Kebutuhan untuk diterima adalah salah satu kebutuhan manusia yang mendasar. Dalam teori hierarki kebutuhan yang dirumuskan Abraham Maslow, kebutuhan untuk diterima berada di tingkat ketiga, setelah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman. Kita ingin menjadi bagian dari kelompok, merasa dicintai dan dihargai, atau setidaknya dianggap ada. Karena itu, kemungkinan untuk tidak disukai, dikucilkan, atau dibenci terasa seperti sebuah ancaman. Rasa takut ini seringkali membuat kita mengorbankan prinsip, menyembunyikan kebenaran diri, melakukan kebohongan-kebohongan kecil hanya demi diterima oleh lingkungan atau kelompok. Kesadaran spiritual menyingkap sebuah kebenaran yang membebaskan. Tugas kita di dunia ini bukanlah untuk menyenangkan semua orang. Mustahil untuk bisa memuaskan setiap hati dan pikiran. Bahkan para utusan pembawa cahaya kebenaran di sepanjang zaman pun memiliki pembenci. Jiwa yang tercerahkan memahami bahwa tujuannya adalah hidup selaras dengan kebenaran abadi,
bukan dengan opini publik yang berubah-ubah. Fokusnya tidak lagi tertuju pada penerimaan dari makhluk, tetapi pada penerimaan dari Sang Pencipta. Ia lebih memilih untuk berdiri sendiri dalam prinsip kebenaran daripada berada dalam keramaian yang menjauhkannya dari Sang Sumber. Ia mengerti bahwa jika seluruh dunia membencinya, namun Sang Maha Kuasa mencintainya, maka ia tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, jika seluruh dunia mencintainya, namun ia kehilangan cinta dari Sang Pencipta, maka ia telah kehilangan segalanya. Dengan pemahaman ini, ia tidak lagi gentar. Ia menyuarakan apa yang ia yakini benar dengan cara yang bijaksana, bertindak sesuai dengan nuraninya, dan menerima bahwa tidak semua orang akan sependapat. Ia menemukan kedamaian dalam keselarasan dengan nilai-nilai luhur, dan hatinya tetap tenteram meskipun ada manusia yang memandangnya dengan tatapan tak suka. 3. Tidak takut melawan. Orang yang sangat spiritual adalah pencinta kedamaian. Baginya, sebagian besar konflik duniawi adalah badai dalam secangkir teh, ribut namun tak berarti. Konflik dan drama receh lahir dari ego yang terluka, persaingan materi, atau kesalahpahaman kecil. Tujuannya adalah untuk membuktikan diri lebih unggul. Energi yang menggerakkannya adalah amarah, dendam, iri hati, atau kesombongan. Fokusnya adalah pada aku yang merasa terancam atau terluka. Itu semua dipandangnya sebagai pemborosan energi batin yang berharga. Ia lebih memilih mengalah atau diam, bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu betul betapa tidak berartinya itu. Disinilah letak perbedaan yang paling mendasar. Konflik receh yang ia hindari selalu berpusat pada aku. Egoku tersinggung, keinginanku tidak terpenuhi, citra diriku terancam. Motivasinya adalah kepentingan pribadi. Sebaliknya, perlawanan yang terpaksa ia lakukan berpusat pada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Perlawanan ini lahir ketika pilar-pilar nilai universal seperti keadilan, kehormatan, kebajikan, hak-hak mendasar, dan martabat kemanusiaan diinjak-injak secara nyata dan tanpa ampun. Ini bukan lagi soal pribadi, melainkan soal prinsip kebenaran yang dilanggar. Maka, diam bukanlah lagi sebuah pilihan bijaksana. Diam akan menjadi bentuk persetujuan terhadap kerusakan. Pada titik inilah perlawanan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Sumber perlawanannya bukanlah amarah, melainkan kesadaran. Tujuannya bukan untuk merendahkan pribadi lawan, tetapi untuk menegakkan prinsip yang dilanggar. Energi penggeraknya adalah cinta pada keadilan, bukan kebencian pada pelaku. Dan seluruh kekuatannya berakar pada keyakinan kokoh bahwa ia berdiri di sisi kebenaran dalam naungannya yang maha agung. Karena itu, ia melangkah tanpa kebencian, hanya membawa ketegasan yang jernih. Ia tidak gentar menghadapi lawannya, sebab ia tahu jiwanya tidak berjalan sendirian. Baginya, kemenangan sejati bukanlah saat lawan telah takluk, melainkan saat kebenaran dan kehormatan kembali tegak berdiri. Inilah keberanian hakiki seorang pejuang spiritual. Hatinya senantiasa damai, bahkan ketika tangannya terpaksa menghunus pedang keadilan. 4. Tidak takut kesendirian. Bagi banyak orang, rasa sepi bisa jadi salah satu penderitaan batin yang paling dalam. Manusia adalah makhluk sosial yang merindukan koneksi, dan kesendirian seringkali disamakan dengan keterasingan dan kehampaan. Kecemasan akan kesendirian mendorong banyak orang untuk terus berada dalam keramaian, bahkan jika keramaian itu penuh dengan orang-orang palsu dan tidak menenangkan jiwa. Namun bagi jiwa yang telah menemukan pusatnya, kesendirian adalah sebuah kemewahan. Ia bisa duduk selama berjam-jam di tepi jendela dan hanya memandangi hujan yang turun dengan lembut. Di tangannya, secangkir kopi hangat mengepulkan aroma yang menenangkan. Ia tidak merasa kosong, sebaliknya ia merasa begitu utuh dan lengkap dalam momen itu. Suara hujan yang syahdu menjadi musik pengiring, sebuah orkestra alam yang membantunya masuk lebih dalam ke dasar jiwanya. Dalam keheningan yang ditemani ritme hujan itu, perenungan pun dimulai. Ia tidak hanya melihat air yang jatuh, tetapi melihatnya sebagai anugerah dari langit, sebuah karunia yang menyucikan bumi.
Suara hujan yang menenangkan itu bukan lagi sekadar bunyi, melainkan bisikan lembut dari semesta. Setiap tetes yang menyentuh kaca jendela adalah sapaan, setiap gemuruh di kejauhan adalah pengingat akan keagungan yang maha kuasa. Jiwa yang mulai naik tidak pernah benar-benar merasa sendiri, karena ia telah menemukan kebersamaan yang paling hakiki, kebersamaan dengan sumber segala kehidupan. Ia tidak lagi cemas saat harus berjalan sendiri. Ia tidak panik ketika teman-teman menjauh. Ia menikmati momen-momen hening sebagai waktu untuk mengisi kembali bejana ruhaninya, untuk berdialog dengan Sang Maha Mendengar, atau sekedar melantunkan puji-pujian pada Yang Maha Suci. Keheningan menjadi sebuah anugerah, sebuah taman pribadi, tempat jiwanya beristirahat dan berbincang dengan Sang Pemilik Taman Hati. 5. Tidak takut perubahan dan kehilangan. Hidup adalah aliran perubahan yang konstan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Orang yang kita cintai pergi, kesehatan menurun, kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Keterikatan pada semua hal yang fana ini adalah akar dari kecemasan akan perubahan dan kehilangan. Kita mencengkeram erat apa yang kita miliki, takut jika semua itu lepas dari genggaman. Kesadaran spiritual membawa pemahaman yang mendalam tentang hakikat kepemilikan. Jiwa yang sadar mengerti bahwa ia tidak benar-benar memiliki apapun. Semua yang ada padanya, tubuh, keluarga, harta, hanyalah titipan dari Sang Maha Pemilik. Tugasnya adalah menjaga titipan itu dengan sebaik-baiknya selagi dipercayakan, dan melepaskannya dengan ikhlas ketika Sang Pemilik memintanya kembali. Ia memandang kehidupan seperti air yang mengalir di sungai. Tidak ada gunanya mencoba menggenggam air. Ia akan terus mengalir. Kedamaian ditemukan dengan ikut mengalir bersamanya. Ia meyakini bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Semua hanya berubah bentuk dan pada akhirnya akan kembali kepada sumbernya. Perpisahan di dunia ini hanyalah jeda sementara sebelum sebuah reuni abadi. Dengan keyakinan ini, hatinya menjadi lapang. Ia bisa mencintai dengan tulus tanpa harus memiliki. Ia bisa menikmati anugerah tanpa terikat padanya. Ketika kehilangan datang, ia mungkin merasakan kesedihan sebagai manusia, tetapi di dasar hatinya ada ketenangan. Ia tahu bahwa semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya dalam sebuah siklus agung yang penuh hikmah dan keindahan. 6. Tidak takut penderitaan. Tidak ada manusia yang bisa luput dari penderitaan, baik itu dalam bentuk sakit fisik, kehilangan, maupun kekecewaan. Naluri pertama kita adalah menolak dan membenci penderitaan. Kita bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kecemasan dan kepahitan seringkali menyertai setiap ujian, membuat beban terasa 10 kali lipat lebih berat. Jiwa yang sedang naik telah dilatih untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan. Ia memahami bahwa di balik setiap penderitaan tersembunyi sebuah hikmah dan kasih sayang dari Yang Maha Bijaksana. Penderitaan belum tentu hukuman, bisa jadi itu adalah sebuah proses pemurnian. Bagaikan api yang memisahkan emas dari kotoran, penderitaan bisa memisahkan sifat-sifat buruk dari esensi murni jiwa. Penderitaan bisa menggugurkan dosa-dosa jika diterima dengan sabar dan ikhlas. Ia percaya bahwa Sang Pencipta tidak akan memberikan beban yang melampaui kemampuan hambanya. Setiap ujian yang datang telah diukur dengan sempurna untuk menempa jiwa, mengikis kesombongan, menumbuhkan empati, dan pada akhirnya mengangkat derajatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Penderitaan adalah caranya untuk memanggil kita kembali, untuk mengingatkan kita akan kefanaan dunia dan keabadian Sang Pencipta. Dengan pemahaman ini, ia menghadapi penderitaan dengan kesabaran dan ketabahan. Penderitaan tidak lagi membuatnya jauh, tetapi justru membuatnya semakin dekat, bersimpuh dalam keheningan, dan menyerahkan segala urusannya kepada Sang Penyembuh sejati. 7. Tidak takut mengakui kesalahan. Ego manusia seringkali sulit untuk mengakui kesalahan. Kita cenderung membela diri, mencari pembenaran, atau bahkan menyalahkan orang lain. Ada ketakutan bahwa mengakui kesalahan akan membuat kita terlihat lemah, bodoh, atau cacat di mata orang lain. Kecemasan ini membuat kita membangun dinding pertahanan
yang justru memenjarakan jiwa kita sendiri. Seseorang dengan kesadaran spiritual yang tinggi melihat kesalahan dari sudut pandang yang berbeda. Baginya, kesalahan bukanlah noda permanen yang mencoreng citra dirinya, melainkan debu yang menempel di cermin jiwanya. Mengakui kesalahan adalah tindakan membersihkan debu itu agar cermin jiwanya dapat kembali memantulkan cahaya kebenaran dengan jernih. Ia tidak takut untuk berkata, "Saya salah." Ia tidak ragu untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Baginya, mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan dan kejujuran. Itu adalah langkah pertama untuk kembali mendekat kepada sumber, sebuah jalan penyucian diri yang mengangkat derajatnya, bukan menurunkannya. Setiap kesalahan dipandang sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tidak terlarut dalam penyesalan yang melumpuhkan, melainkan segera mengambil pelajaran dan melangkah maju dengan kerendahan hati. Kebebasan dari rasa takut untuk mengakui kesalahan membuat hidupnya lebih ringan, hubungannya lebih tulus, dan perjalanannya menuju Sang Pencipta menjadi lebih lurus. 8. Tidak takut kekurangan materi. Dunia modern seringkali mengukur nilai seseorang dari apa yang ia miliki. Rumah yang besar, kendaraan yang mewah, dan rekening bank yang tebal dianggap sebagai tolok ukur kesuksesan. Propaganda ini melahirkan kecemasan yang tak berkesudahan akan kekurangan materi. Kita selalu merasa kurang, terus mengejar lebih banyak, dan takut jatuh miskin. Jiwa yang telah menemukan kekayaan sejati tidak lagi terjebak dalam ilusi ini. Ia memahami perbedaan mendasar antara kebutuhan dan keinginan. Ia percaya bahwa Sang Maha Pemberi telah menjamin kebutuhan setiap makhluknya. Kecemasan muncul bukan karena kebutuhannya tidak tercukupi, tetapi karena keinginan nafsunya yang tanpa batas tidak terpenuhi. Rasa cukup yang sejati, sebuah kekayaan yang tidak bisa dibeli, tumbuh dari dalam hatinya. Ia menyadari bahwa berkat sejati bukanlah tumpukan harta, melainkan ketenangan batin, kesehatan, kekuatan untuk beribadah, dan hati yang pandai bersyukur. Ia melihat rezeki dalam setiap napas yang ia hirup, dalam senyum orang yang ia cintai, dan dalam setiap momen indah yang jarang diperhatikan. Ini tidak berarti ia menjadi malas dan berhenti berusaha. Ia tetap bekerja dengan giat untuk memenuhi tanggung jawabnya. Namun hatinya tidak lagi terikat pada hasilnya. Baginya, harta duniawi hanyalah alat, bukan tujuan. Dengan hati yang merasa cukup, ia terbebas dari perbudakan materi dan menemukan kemerdekaan serta kedamaian yang tak ternilai harganya. 9. Tidak cemas dengan citra dan penampilan diri. Dunia seringkali terpaku pada penampilan luar. Keindahan fisik, kemudaan, dan merek pakaian menjadi standar nilai yang diagungkan. Hal ini melahirkan kecemasan yang konstan terhadap penuaan, kekurangan fisik, dan citra diri. Banyak energi terkuras hanya untuk memoles wadah, sementara isinya terlupakan. Seseorang yang kesadarannya telah tumbuh mendalam memahami bahwa tubuh fisik ini hanyalah kendaraan sementara. Ia adalah wadah yang dititipkan oleh Sang Pencipta untuk perjalanan singkat di dunia. Merawatnya adalah bentuk syukur, tetapi menjadikannya sebagai pusat identitas adalah sebuah kekeliruan besar. Ia tahu bahwa keindahan sejati tidak terletak pada rupa, melainkan pada cahaya yang memancar dari dalam. Fokusnya bergeser dari keindahan fisik ke keindahan batin dan karakter. Baginya, perilaku yang terpuji, hati yang bersih, dan jiwa yang tenang jauh lebih berharga daripada sekedar wajah yang rupawan. Ia sadar bahwa kelak, saat kembali kepada Sang Pencipta, yang akan dinilai bukanlah penampilan wadahnya, melainkan kualitas isinya. Dengan demikian, ia berdamai dengan proses penuaan. Ia menerima setiap kerutan sebagai peta perjalanan hidupnya. Ia tidak lagi cemas jika penampilannya tidak sesuai dengan standar dunia, karena ia sibuk memperindah apa yang abadi, karakternya, jiwanya. Ia menemukan kepercayaan diri yang kokoh, yang tidak luntur oleh waktu dan tidak pudar oleh usia. 10. Tidak cemas dengan masa depan dan ketidakpastian.
Masa depan adalah sebuah tabir misteri yang sering kali memancing kecemasan. Kita bertanya-tanya, bagaimana nasibku nanti? Apa yang akan terjadi besok? Ketidakmampuan untuk mengendalikan hari esok membuat kita gelisah. Kita mencoba merancang segalanya dengan sempurna, menyusun rencana cadangan, namun bayangan ketidakpastian tetap menghantui, merampas kedamaian di masa kini. Perjalanan spiritual mengajarkan sebuah seni agung, yaitu seni melepaskan. Jiwa yang sadar memahami bahwa ia bukanlah pemegang kendali utama atas hidupnya. Ada sebuah rancangan agung yang sedang tergelar, sebuah skenario yang ditulis oleh penulis terbaik. Setiap detik, setiap peristiwa, baik yang tampak baik maupun buruk, adalah bagian dari alur cerita yang sempurna. Kepercayaan ini bukanlah sebuah kepasrahan yang buta, melainkan sebuah keyakinan yang aktif. Ia tetap melakukan bagiannya dengan usaha terbaik, menanam benih-benih kebaikan dengan sepenuh hati. Namun, setelah benih itu ditanam, ia menyerahkan urusan tumbuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Ia percaya sepenuhnya bahwa setiap embusan angin dan setiap tetes hujan telah diatur dengan kebijaksanaan yang tak terbatas. Hasilnya adalah kelegaan yang luar biasa. Beban untuk meramal dan mengendalikan masa depan terangkat dari pundaknya. Ia bisa bernapas lega di hari ini, menikmati setiap momennya. Karena ia tahu bahwa masa depannya berada dalam genggaman yang Maha Pengasih. Apapun yang datang, ia yakin itu adalah yang terbaik dalam skenario kehidupan yang telah disiapkan untuknya. 11. Tidak cemas dengan penilaian dan opini orang lain. Dalam panggung kehidupan, kita sering kali tanpa sadar menjadi aktor yang terus mencari tepuk tangan. Kita cemas jika tidak dipuji, gelisah jika dikritik. Penilaian orang lain terasa seperti cermin yang menentukan harga diri kita. Kita merapikan penampilan, menata ucapan, dan membentuk citra diri hanya agar cermin itu memantulkan bayangan yang diinginkan oleh banyak orang. Seiring pendalaman spiritual, seseorang mulai menyadari betapa rapuhnya cermin itu. Opini manusia berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh suasana hati, kepentingan, dan pemahaman mereka yang terbatas. Bergantung padanya sama seperti membangun rumah di atas pasir. Jiwa yang tercerahkan menemukan cermin yang jauh lebih sejati, yang tidak pernah retak dan selalu memantulkan kebenaran hakiki. Cermin itu adalah kesadaran akan tatapan Sang Pencipta. Ia menyadari bahwa satu-satunya penilaian yang abadi dan memiliki bobot adalah penilaian dari Yang Maha Mengetahui isi hati. Riuh tepuk tangan atau caci maki dari seluruh dunia menjadi tak berarti dibandingkan dengan bisikan penerimaan dari sumber segala sesuatu. Fokusnya bergeser dari apa kata orang menjadi apa pandangan Tuhan tentangku. Kebebasan sejati pun dirasakan. Ia tidak lagi terbebani oleh ekspektasi orang lain. Tindakannya lahir dari integritas dan keselarasan dengan nuraninya, bukan dari keinginan untuk mendapat validasi. Ia bisa berjalan dengan tegap di bawah tatapan Sang Pencipta, memastikan langkahnya tetap di jalan yang benar, dan merasa cukup dengan penilaiannya, dan menemukan kedamaian yang tidak bisa lagi digoyahkan oleh opini dan penilaian manusia. 12. Tidak takut kegagalan. Di mata dunia, kegagalan seringkali dianggap sebagai aib. Ia adalah tanda kelemahan, bukti ketidakmampuan, dan noda pada citra diri. Rasa takut akan kegagalan bisa melumpuhkan. Ia menahan kita untuk mencoba hal-hal baru, membisikkan keraguan, dan membuat kita lebih memilih zona aman yang sempit daripada mengambil resiko untuk bertumbuh. Jiwa yang telah terhubung dengan sumber segala kehidupan memandang kegagalan dari sudut yang sama sekali berbeda. Kegagalan bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah anak tangga. Ia bukan aib, melainkan pelajaran berharga yang dirancang khusus oleh Sang Maha Bijaksana untuk membentuk jiwa. Setiap kegagalan adalah sebuah pesan, sebuah petunjuk yang mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Bayangkan sebuah permadani yang indah. Dari sisi bawah, yang terlihat hanyalah benang-benang kusut dan warna yang tak beraturan. Itulah cara kita seringkali melihat kegagalan. Namun dari sisi atas, setiap benang kusut itu ternyata merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah pola yang indah dan menakjubkan. Jiwa yang sadar percaya pada keindahan rancangan tersebut
bahkan ketika ia hanya bisa melihat sisi bawahnya. Dengan perspektif ini, ia tidak lagi takut untuk mencoba dan berbuat salah. Jika ia berhasil, ia bersyukur. Jika ia gagal, ia belajar. Kegagalan tidak lagi meruntuhkan harga dirinya karena nilainya tidak ditentukan oleh keberhasilan duniawi. Ia justru menjadi lebih rendah hati, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan sumber pengetahuan setelah melalui setiap kegagalan tersebut.